Dulu saya nggak bisa menjawab pertanyaan kaum zindik sebenarnya. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih berat dari dirinya, sehingga saking beratnya Allah pun tidak bisa mengangkatnya? Kalau dibilang bisa, berarti Allah tidak kuat kok tidak bisa mengangkat ciptaannya. Kalau dibilang tidak bisa, berarti Allah bukan Maha Pencipta, kok ada yang tidak bisa diciptakan? Atau bisakah Allah menciptakan Tuhan lain yang sama persis kekuatannya dengan dirinya? Dulu saya yang menyimpulkan ini bukan dijawab oleh mulut, harus dijawab sama kepalan tinju gitu. Artinya ya nggak mau mikir, pukul aja. Maka alih-alih menunjuk lokasi, Allah justru mengajak, rasakan kehadiranku, berdoalah kepadaku, aku respon, aku ijabah doamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ini pembahasan yang menarik ya, di mana para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan beberapa hadis yang intinya senada. Aina Rabbuna, di mana Rabb kita? Pertanyaan di mana atau aina itu kan menghendaki lokasi sebagai jawabannya. Tetapi Allah menitipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawaban atas pertanyaan itu bukan lokasi, tetapi ajakan untuk merasakan kehadiran, kedekatan, dan pengabulan doa. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan sebenarnya pertanyaan di mana yang ditujukan untuk Allah itu kalau difahaminya lokasi ya keliru. Mengapa? Karena Allah itu bukan benda. Allah itu bukan sesuatu yang kehadirannya bergantung pada 3 dimensi atau 4 dimensi. Enggak demikian. Justru Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu sehingga meliputi segala sesuatu tetapi tidak diliputi oleh apapun. Maka kalau orang bertanya yang dikehendakinya adalah lokasi, dia sudah khilaf atau keliru dengan walam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun yang kita bayangkan sebagai benda dan berbeda dengan apapun yang bisa kita gambarkan. Maka alih-alih menunjuk lokasi, Allah justru mengajak, rasakan kehadiranku, berdoalah kepadaku, aku respon, aku ijabah doamu. Bahwa di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan Allah fis sama yudabbirul amr. Kalimat ini yang namanya huruf itu kan maknanya bermacam-macam. Fi di sana tidak bisa diartikan di dalam arti dalam misalnya, tetapi di situ fauqa, di atasnya lagi. Artinya tidak terlingkungi, sama seperti idza darabtum fil ardi, ketika kamu berjalan fil ardi. Fi di sana kan tidak bisa difahami di dalam bumi, tetapi di atas permukaan bumi. Jadi itu tergantung redaksi kalimat. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pahami juga, karena hari ini terkadang banyak orang yang mencoba memahami tentang Allah itu dengan kamus bahasa manusia, sehingga ketika bertanya di mana, ya pikirannya tentang lokasi. Ya itu juga yang alhamdulillah mungkin 2 atau 3 tahun ini mendapat jawaban yang memuaskan. Dulu saya nggak bisa menjawab pertanyaan kaum zindik sebenarnya. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih berat dari dirinya, sehingga saking beratnya Allah pun tidak bisa mengangkatnya? Jawaban skakster. Kalau dibilang bisa, berarti Allah tidak kuat kok tidak bisa mengangkat ciptaannya. Kalau dibilang tidak bisa, berarti Allah bukan Maha Pencipta, kok ada yang tidak bisa diciptakan?
dulu saya yang menyimpulkan ini bukan dijawab oleh mulut, harus dijawab sama kepalan tinju gitu. Artinya ya nggak mau mikir, pukul aja. Kemudian ketika belajar Aqidatul Awam, belajar Jauharatul Tauhid, dijelaskan oleh guru-guru, makanya ada pembelajaran sifat wujud, qidam, baqa, dan selanjutnya, supaya nggak keliru sifat wajib itu nggak boleh ditabrakan dengan sifat mustahil. Ini dulu teori dasarnya harus dipahami, karena pertanyaan itu salah, menabrakan sifat wajib dengan sifat yang mustahil. Allah itu ada, mustahil tidak ada. Maka pertanyaan, bisakah Allah menghilangkan dirinya? Nah, itu pertanyaan yang salah, karena konslet antara sifat wajib dengan sifat yang mustahil. Atau bisakah Allah menciptakan Tuhan lain yang sama persis kekuatannya dengan dirinya? Itu menabrakan antara sifat Allah yang esa dengan ganda, apalagi banyak. Itu ketika saya belajar Jauharatul Tauhid, sampai di situ kesimpulannya. Tapi sekarang saya lebih puas lagi, saya dapat ilmu ketika ada pertanyaan seperti itu, yaitu pertanyaan dari orang yang nggak paham Qul huwallahu ahad sampai akhir, nggak paham Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ketika ada pertanyaan, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih berat dari dirinya? Ini sudah salah, karena sudah mengasumsikan Allah itu benda yang punya bobot. Padahal Allah bukan benda, sehingga tidak bisa diukur dengan bobot. Atau yang lebih besar dari dirinya. Itu sudah salah, karena sudah mengasumsikan Allah itu satu benda bervolume gitu, sehingga bisa disebut besar. Makanya kalimat Allahu Akbar biasanya diartikan Allah Maha Agung, bukan besar dalam arti volume, tetapi agung dalam arti menghadirkan dan menuntut rasa hormat dan taat dari kita. Nah, begitu juga ketika ditanyakan di mana Allah, pertanyaan itu sudah keliru kalau yang dimaksud adalah lokasi GPS itu. Maka jawaban yang terbaik adalah didikan Allah di dalam surah Al-Baqarah ini, bahwa Allah menjawabnya dengan menghadirkan rasa dan harapan, bukan dengan lokasi. Tapi kenapa ada istilah Allah di langit? Yaitu alamat kerajaan Allah. Yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Itu alamat kerajaan Allah. Dan fi di sana itu di atasnya lagi, bukan di dalam atau bukan di lingkungan langit. Dalam arti tidak dilingkungi oleh jarak, waktu, dan ruang. Ya seperti itu yang dipahami oleh para ulama kita terdahulu. Demikian, semoga ini menjadi penghayatan dan kejelasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.